Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu dan salat menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, wudhu. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian wudhu. Wudhu adalah menggunakan air pada anggota khusus yaitu wajah, tangan, dan seterusnya dengan cara yang khusus pula. Menurut mazhab Al-Hanafiyah mendefinisikan pengertian wudhu yaitu membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu. Kemudian menurut mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan wudhu adalah taharah dengan menggunakan air yang mencangkup anggota badan tertentu yaitu 4 anggota badan dengan cara tertentu. Kemudian menurut mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan wudhu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat. Yang terakhir menurut mazhab Hanabilah mendefinisikannya wudhu adalah penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki dengan tata cara tertentu sesuai syariah yang dilakukan secara berurutan dengan sisa furud. Kemudian saya akan menjelaskan rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama niat. Menurut mazhab Hanafi dengan tindakan fi'liyah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu diucapkan dalam hati. Kemudian yang kedua membasuh muka. Menurut mazhab Hanafi dari anak kuping kiri sampai kanan. Menurut mazhab Maliki seluas ibu jari dan telunjuk. Dan menurut mazhab Syafi'i membasahi sampai bawah dagu, dan yang terakhir menurut mazhab Hambali yaitu dari anak kuping kiri sampai kanan. Dan yang ketiga membasuh dua tangan. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yaitu memulainya dari jari. Yang keempat membasuh kepala. Menurut mazhab Hanafi membasahi seperempat kepala dengan menuang air di atas kepala. Dan menurut mazhab Maliki mengusap semua kepala tanpa telinga, dan menurut mazhab Syafi'i sebagian kepala walaupun sedikit, dan yang terakhir menurut mazhab Hambali yaitu mengusap semua kepala dan 2 telinga. Dan kelima yaitu membasuh 2 kaki. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yaitu dari ujung jari sampai mata kaki. Dan yang keenam tertib. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak wajib tertib, dan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali merupakan syarat sah wudhu. Dan yang terakhir mufalat. Menurut mazhab Hanafi makruh bila tidak ada udzur, dan menurut mazhab Maliki wajib dalam sadar atau tidak lupa, dan menurut mazhab Syafi'i makruh bila tidak ada uzur, dan yang terakhir menurut mazhab Hambali wajib tidak boleh sampai kering anggota wudhu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan syarat wudhu. Syarat sah wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama berakal. Orang yang gila tidak wajib dan tidak sah wudhunya yaitu pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayannya kambuh. Wudhu juga tidak diwajibkan bagi orang yang tidur dan yang terlupa. Dan yang kedua ada balik. Wudhu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang yang mumayyiz. Mumayyiz juga merupakan syarat bagi sahnya wudhu. Kemudian yang ketiga Islam. Islam adalah syarat wajib menurut ulama mazhab Hanafi. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan mereka yang mengatakan bahwa orang kafir tidak diperintahkan menunaikan ibadah dan hukum-hukum syariah yang lain. Yang keempat mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi. Wudhu tidak diwajibkan kepada orang yang tidak mampu menggunakan air yang suci. Ia juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak memiliki air dan debu. Kemudian yang kelima hadas. Orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan mengulangi wudhu, yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Kemudian yang keenam suci dari haid dan nifas, yaitu ketika seorang wanita berhenti dari keduanya menurut pandangan syara. Oleh sebab itu wudhu tidak diwajibkan atas perempuan yang sedang haid dan nifas. Kemudian yang terakhir waktu yang sempit. Hal ini karena perkara yang syara ditunjukkan kepada seorang mukallaf dalam
waktu yang sempit yaitu pada akhir waktu, dalam waktu yang panjang yaitu pada permulaan waktu, maka wudhu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang, akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit. Kemudian saya akan menjelaskan syarat wajib wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, berakal. Maka wudhu tidak wajib bagi orang yang masih gila. Yang kedua, suci dari darah haid dan nifas untuk wanita. Maka wudhu tidak wajib dari wanita yang sedang haid dan nifas. Kemudian ada air mutlak yang cukup. Maka wudhu tidak wajib bagi orang yang hanya ada air sedikit untuk keperluan minum. Kemudian yang terakhir, tidak sedang tidur atau lalai. Maka wudhu tidak wajib bagi mereka yang tidur atau lalai tidak ada niat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang ubul dan duhur. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu batal. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Menurut mazhab Hanafi batal, dan menurut mazhab Maliki batal jika pulas, dan menurut mazhab Syafi'i batal, dan menurut mazhab Hambali batal walaupun posisi tamakun. Kemudian yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Menurut mazhab Hanafi yaitu batal, menurut mazhab Maliki batal, menurut mazhab Syafi'i batal, dan menurut mazhab Hambali batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, menurut mazhab Maliki batal, menurut mazhab Syafi'i batal, dan menurut mazhab Hambali batal. Kemudian yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi tidak batal, menurut mazhab Maliki batal jika merasa lezat, menurut mazhab Syafi'i batal, dan menurut mazhab Hambali batal dengan syahwat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, keluarnya sesuatu dari badan. Menurut mazhab Hanafi batal, menurut mazhab Maliki tidak batal, menurut mazhab Syafi'i tidak batal, dan menurut mazhab Hambali tidak batal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat. Rukun sholat. Menurut mazhab Hanafi rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku, sunnah membaca tasbih. Yang kelima, sujud. Kemudian yang keenam, duduk tasyahud akhir. Dan yang kedua, menurut mazhab Maliki rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku, sunnah membaca tasbih. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. Yang ke-12 salam. Dan yang ke-13 tertib. Dan yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku, sunnah membaca tasbih. Yang keenam, iktidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca salawat Nabi. Yang ke-12, salam. Dan yang ke-13, tertib. Dan yang keempat, menurut mazhab Hambali rukun salat ada 13. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku, wajib membaca tasbih. Yang kelima, iktidal atau bangun dari ruku. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk antara 2 sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca salawat Nabi. Yang ke-11, salam. Yang ke-12, tertib. Dan yang ke-13, tumakninah. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat sah sholat. Berikut syarat-syarat sah sholat yang disepakati oleh 4 mazhab, yaitu yang pertama, sucinya tempat sholat. Yang kedua, menutup aurat dari pandangan. Yang ketiga, sucinya pakaian. Yang keempat, suci dari hadas. Yang kelima, sucinya badan dari najis. Yang keenam, mengetahui maksudnya sholat. Dan yang ketujuh, menghadap kiblat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam
sebagian keadaan. Yang kelima, banyak gerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. Yang kedelapan, menukar niat saat sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, atau menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. Yang kesembilan, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. Yang kesepuluh, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Yang kesebelas, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13, meninggalkan rukun secara sengaja. Yang ke-14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang ke-15, menambah rukun secara sengaja. Yang ke-16, makan atau minum. Yang ke-17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Yang ke-18 atau yang terakhir, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. Yang kesembilan, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat. Yang ke-11, terkena najis. Yang ke-12, banyak bergerak. Yang ke-13, menambah rakaat. Yang ke-14, sujud sebelum salam. Yang ke-15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, menurut mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu yang pertama, banyak gerak. Yang kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang keempat, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dalam bacaan yang berubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdeham tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Yang ke-18 atau yang terakhir, menangis bukan karena takut kepada Allah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menurut mazhab Hanafi. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah yang pertama, membicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdeham tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10, mengucap kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11, mengucap kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucap kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Kemudian yang ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17 atau yang terakhir, berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dengan meneruskan sholatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.